Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Budi. Saya mahasiswa PTL di Universitas Pamulang dalam program studi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Bu, saya akan meneliti di SMK Negeri 11 Kombu tentang anak-anak remaja nih, Bu, terutama ini, Bu, banyak saya lihat itu banyak pria atau wanita itu banyak yang pelanggaran di sini. Jadi saya tertarik untuk meneliti di SMK ini, Bu. Langsung aja, Bu, ya. Yang pertama, menurut Bu Dwi, jenis-jenis kenakalan remaja apa sih yang dilakukan di peserta didik di SMK PG Seberang Serpong? Paling banyak itu mungkin Mas Nanto udah sering ya, bolos, mereka tuh bolos sekolah, terus merokok, itu sih yang paling sering ya. Tapi belakangan ini ada beberapa, tapi nggak sering ya, karena belakangan ini yang sudah diindikasi itu mereka sudah terindikasi ikut tawuran. Tapi memang yang paling sering itu adalah bolos sama merokok. Iya, Itu Bu. pun dilakukan di lingkungan sekolah gitu. Bu, kalau itu di yang musim dalam kelas? Di dalam kelas? Iya, saat guru menyampaikan materi. Oh, itu apa ya, maksudnya mereka ya itu terlalu fokus dengan game. Kadang kalau menurut saya sih itu sebenarnya tergantung dari gurunya, ketegasan dari gurunya. Kalau memang gurunya itu istilahnya punya prinsip, pokoknya pada saat jam mengajar saya tidak boleh megang handphone gitu, mungkin itu bisa ya istilahnya, itu nggak terjadi. Tapi kan kadang-kala ada guru yang istilahnya buat anak santai, jadi ya udah megang handphone nggak apa-apa. Tapi sejauh ini pada saat saya melakukan pembelajaran sejauh ini sih, karena memang dari awal saya bilang silahkan kalian, kalau tidak mau ikut pelajaran saya keluar, tapi kalau mau ikut pelajaran saya berarti handphone harus ditaruh gitu. Jadi kalau buat saya itu sih bukan termasuk kenakalan ya, karena istilahnya tergantung dari kitanya sih guru gitu. Cuma memang dari beberapa guru memang sudah mengeluhkan anak-anak yang istilahnya pada saat diterangkan tapi mereka lebih kayak model kecanduan game gitu, mereka tetap main game. Baik, Ibu, jawabannya sangat baik, sangat bagus. Nomor 2 ya, Bu, menurut Ibu sebagai guru pembimbing konseling, berperan itu sebagai guru itu ada 4 kan, Bu, sebagai pembimbing, teladan, motivator, dan komunikator. Menurut Bu Dwi, itu peran Ibu sebagai pembimbing bagaimana menyampaikan itu ke peserta didik? Kalau jadi pembimbing ya mungkin memang hampir setiap hari ya, hampir setiap hari saya istilahnya kasih tahu mereka, membimbing mereka. Kalau istilahnya kayak kita ambil contoh untuk merokok ya, istilahnya kita kasih tahu mereka apa sih akibatnya, buruknya. Nggak ada baiknya untuk merokok gitu. Terus untuk jadi teladan mereka ya kita harus nunjukin gitu bahwa di lingkungan sekolah ini memang tidak boleh ada yang namanya merokok, baik istilahnya perempuan ataupun bahkan istilahnya laki-laki pun, kita usahakan kasih teladan ke mereka jangan merokok di sekolah gitu. Terus kalau untuk yang tadi Mas Nanto bilang sebagai motivator, ya kita bisa membuat mereka itu merasa semangat mereka untuk tidak merokok lagi yang udah ketahuan gitu. Kan kita kasih tahu tuh kejelekannya apa, terus udah gitu kerugiannya apa sih kalau sudah merokok itu. Otomatis dengan kita motivasi mereka terus menerus, apa yang mereka akan dapatkan setelah mereka meninggalkan rokok, otomatis kan bisa lah mereka untuk meninggalkan rokok. Dan tadi yang Mas Nanto juga sebutkan, saya sebagai komunikator yaitu mau tidak mau hampir setiap hari saya harus jalin komunikasi ke mereka nih, siapa lagi sih temennya yang ngerokok. Jadi kan otomatis bisa nih dari yang satu anak ini, oh Bu saya ngerokoknya sama ini sama ini sama ini, dan akhirnya misalnya dari satu anak bisa jadi 3 anak. Terus saya komunikasikan lagi, saya kasih motivasi lagi bahwa merokok itu tidak baik, merokok itu banyak ruginya, tidak ada untungnya sama sekali. Ya mudah-mudahan ya dengan begitu istilahnya anak-anak jadi untuk tidak merokok lagi lah di sekolah.
Itu dulu sih sebenarnya, karena kadang-kala kita dilema ya, sebenarnya orang tuanya mereka tuh mengizinkan, kita di sekolah tidak mengizinkan, tapi di rumah orang tua mengizinkan. Jadi paling tidak saya memotivasi mereka, kalau memang orang tua kalian mengizinkan silahkan di luar, jangan di lingkungan sekolah. Baik Bu, jawabannya sangat bagus banget. Pertanyaan nomor 3 Bu, adakah faktor penghambat dalam menghadapi gerakan remaja di sini Bu di SMK PG Sejahtera? Kalau buat saya faktornya itu adalah di orang tua sebenarnya, karena gini, satu lagi mungkin dari background mereka ya, istilahnya lingkungan mereka seperti apa. Kita di sini ambil contoh kenakalan remaja di merokok aja ya. Jadi ya itu yang tadi saya bilang, jadi orang tuanya aja udah mengizinkan gitu loh, karena kan sebenarnya merokok itu kan nggak baik ya, tapi orang tuanya mengizinkan, mau gimana, kita sampai ngomong nggak baik nggak baik nggak baik segala macam, cuma orang tuanya sudah mengizinkan. Itu sih yang buat saya faktor dari keluarga dan lingkungan dia yang istilahnya sudah ketemu sama teman-teman yang tidak sekolah di tongkrongan. Karena dari beberapa anak itu yang saya tanya, kamu merokok dari siapa gitu, di ini Bu ditawarin sama temen di tongkrongan gitu. Terus ada juga yang merasa orang, saya ngeliat bapak saya ikutan bapak saya gitu. Jadi ya itu sih dua faktor itu, dari keluarganya sendiri sama dari lingkungannya dia. Baik Ibu, jawabannya sangat bagus banget Bu. Ini pertanyaan nomor 4, menurut Budi, apa sih yang menyebabkan peserta didik itu melakukan kenalan remaja? Kalau untuk saat ini yang kemarin saya udah konsin di beberapa anak, yang pertama adalah di usia-usia mereka itu kan bahasanya, kalau bahasa sekarang kepo ya, rasa ingin tahu, rasa ingin mencobanya itu tinggi. Jadi pada saat dia melihat yang tadi, melihat orang tuanya kok enak banget ya habis makan langsung rokok gitu ya, terus udah gitu ada beberapa temen, oh enak tau ngerokok bikin tenang segala macem, dan pada akhirnya mereka coba-coba, dan coba-cobanya itu nggak sekali dua kali, pada akhirnya kecanduan. Itu sih sebenarnya yang rasa ingin tahu, rasa rasa ingin mencoba yang membuat mereka tuh akhirnya melakukan perbuatan itu gitu. Baik Ibu, jawabannya sangat baik. Pertanyaan terakhir Bu, menurut Bu Dwi bagaimana sih cara menanggulangi gerakan remaja di SMK PG 11 Serpong? Yang tadi paling yang saya bisa lakukan ya memotivasi mereka, terus kasih tahu ke mereka lebih banyak nggak baiknya daripada baiknya. Kayak misalnya tadi merokok istilahnya bisa menyebabkan berbagai macam penyakit ya, dari satu penyakit tapi beberapa penyakit pasti disebabkan oleh asap rokok itu. Terus yang kedua adalah kalau misalnya bolos, ya sayang gitu loh, kalian sudah bayar sekolah tapi ternyata nggak ada yang didapat dari sekolah, kan sayang duitnya gitu. Terus kedua juga kita nggak dapat ilmu apa-apa. Paling motivasi itu sih yang selalu saya tanamkan ke anak, memotivasi anak untuk istilahnya dari hari ke hari aku harus lebih baik dari hari ke hari. Baik Ibu, berarti benar-benar berarti memotivasi Bu ya? Motivasi sambil saya kasih tahu nih contohnya nih, nggak baik tuh begini, kayak kalau kamu begini terus nanti nggak baik begini, kalau misalnya bolos terus nanti kamu nggak naik kelas, kalau kamu ngerokok terus ya jantung kamu, paru-paru kamu rusak, paling gitu sih. Baik, Jadi Ibu. intinya bukan menakuti ya, tapi lebih pada apa sih ya, ini loh nanti yang kamu dapet tuh ini banyak ruginya, nggak ada untungnya gitu. Baik Ibu, jawabannya sangat baik banget, sangat bagus ya Bu. Untuk penelitian ini saya sangat apresiasi dan saya sangat terima kasih ya Bu atas wawancara di dalam penelitian saya atas batik Bu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bu atas mengganggu ya aktivitas Ibu ya dalam kegiatan hari ini. Terima kasih Bu ya. Terima kasih, semoga sukses Mas Nanto. Amin.